Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rais. Saya ketua dari kelompok 5 untuk tugas UTS Metalurgi Fisik. Untuk dosen Ibu Silvi Simbolon, dan kami dari kelas 05 TMSE 002. Kami akan mempresentasikan tentang pengecoran logam. Untuk teman-teman saya ada Febrian Muhammad Soleh, Novian Wijayanto, Irfan Aulia Suhada, Kristiadi Saputra, dan saya pertama untuk mempresentasikannya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses di mana logam cair panas dituangkan ke dalam cetakan yang berisi potongan berlubang atau rongga dengan bentuk jadi yang diinginkan. Skema aliran pengecorannya seperti digambar: dari bahan baku, lalu ke tungku, lalu ke ladle, lalu lari ke penuangan, lalu ke pembongkaran, lalu ke pembersihan dan pemeriksaan. Dari sistem pengolahan pasir, lalu ke mesin pembuat cetakan, lalu ke penuangan, balik lagi putarannya ke pembongkaran, lalu ke rangka cetak, lalu ke pasir. Oke, selanjutnya teknik pengecoran logam. Teknik cetakan sekali pakai. Pengecoran cetakan sekali pakai adalah klarifikasi umum yang mencangkup cetakan pasir, plastik, cangkang. Semua ini melibatkan penggunaan cetakan sekali pakai yang tidak dapat digunakan kembali dan membutuhkan gravitasi untuk membantu memaksa cairan cair ke dalam rongga pengecoran. Yang kedua, teknik cetakan permanen. Pengecoran cetakan permanen berbeda dari cetakan sekali pakai, di mana cetakan tidak perlu diperbarui setelah setiap siklus produksi. Cetakan permanen biasanya terbuat dari logam. Cetakan yang memiliki titik leleh lebih tinggi daripada logam, tepatnya cetakan. Selanjutnya, proses pengecoran logam. 1. Pembuatan pola. Proses pertama ini bertujuan untuk membuat pola cetakan. Yang dibuat untuk pola ini bisa dibuat menggunakan kayu atau plastik logam. Yang kedua, pembuatan cetakan. Selanjutnya, pola yang sudah dibuat tadi dijadikan dasar pembuatan bentuk cetakan. Untuk jenis dan cara pembuatannya berbeda-beda, tergantung jenis pengecorannya. Salah satu contohnya yaitu pengecoran dengan cetakan pasir. Maka bahan cetakan yang akan menggunakan pasir sebagai bahan cetakannya. 3. Peleburan dan penuangan logam. Setelah cetakan terbentuk, selanjutnya cairan logam dilebur dan dituangkan ke dalam rongga cetakan. Setelah logam tersebut mengeras, barulah dikeluarkan dari cetakan. Yang keempat, post processing. Ini adalah langkah terakhir yang dilakukan setelah benda logam dikeluarkan dari cetakan. Biasanya hasil cetakan akan dibersihkan dan dirapikan sehingga bentuknya lebih halus. Nah, selanjutnya, kelebihan pengecoran logam. Komponen besar dapat diproduksi dalam cor satu bagian. Bahan yang sulit atau mahal untuk dibuat dengan menggunakan proses pembuatan lain dapat dicetak dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Pengecoran lebih murah untuk jumlah sedang hingga besar. Bahan yang meleleh dapat mengalir ke bagian yang sangat kecil sehingga bentuk yang rumit dan dapat dibuat melalui proses ini. Kekurangan dari pengecoran logam yaitu permukaan yang relatif kasar. Lalu yang kedua, cetakan cangkang memiliki batasan dalam hal ukuran dan pola. Yang ketiga, pola memakan waktu dan mahal untuk dibuat. Yang keempat, harga di casting biasanya sangat mahal untuk jumlah yang lebih kecil hingga sedang karena biaya die yang tinggi. Yang kelima, ukuran bagian dan pilihan material tergantung pada proses pengecoran yang dipilih. Yang keenam, akurasi dimensi dan permukaan akhir yang dibuat dengan proses pengecoran pasir merupakan batasan dari teknik ini. Nah, selanjutnya penempaan logam.
Forging atau penempaan adalah salah satu proses pembentukan logam di mana logam berubah bentuk secara plastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempat dengan suhu pengerjaan tertentu. Dalam proses penempaan logam dan panduan deformasi menjadi bentuk yang ditentukan dengan penerapan pukulan berulang dari sebuah alat tempa atau palu. Biasanya dalam proses penempaan dilakukan pemanasan pada logam. Meskipun terkadang penempaan juga dapat dilakukan dengan pengerjaan dingin. Nah, selanjutnya klasifikasi dan jenis forging. 1. Penempaan berdasarkan jenis pembentukan benda kerja. Contohnya seperti di gambar. Dalam open deforging, penempaan cetakan terbuka. Benda kerja dikompresi dua plat datar sehingga memungkinkan logam mengalir tanpa ada pembatasan ke arah samping relatif terhadap permukaan cetakan. Lalu selanjutnya yang kedua ada closet deforging. Dalam proses closet deforging menggunakan cetakan dengan bentuk tertentu pada permukaannya. Bentuk yang diberikan pada permukaan cetakan akan membatasi aliran logam secara signifikan, namun pada proses ini menghasilkan bahan di luar cetakan yang disebut flash yang akan dihilangkan pada proses permesinan. Closed deforging penempaan cetakan tertutup atau sering juga dikenal sebagai impression deforging dilakukan pada cetakan yang memiliki bentuk yang akan diberikan pada benda kerja melalui proses pembentukan. Lalu yang ketiga, flashless forging. Dalam penempaan tanpa flashless forging, benda kerja yang ditempa sepenuhnya dibatasi di dalam cetakan dan tidak ada flash yang dihasilkan. Dalam penempaan flashless, yang harus diperhatikan adalah volume benda kerja awal harus sama dengan ruang rongga cetakan dalam toleransi yang sangat dekat. Jika ukuran awal bilet terlalu besar, tekanan yang berlebihan akan menyebabkan kerukanan pada cetakan yang penekan, sedangkan jika ukuran bilet terlalu kecil maka rongga cetakan tidak akan terisi sempurna. Selanjutnya, penempaan berdasarkan jenis alat tempa yang digunakan. A. Forging hammer. Forging hammer bekerja dengan menerapkan beban kejut pada benda kerja. Proses ini sering kali dikenal dengan drop hammer karena caranya memberikan energi impact. B. Process forging. Process forging adalah proses penempaan dengan gaya yang diberikan pada bilet tempa secara bertahap dan tidak seperti gaya tumbukan. Lalu ada tekanan mekanis, tekanan hidrolis, tekanan skrup. Selanjutnya kelebihan proses penempaan. Produk mampu menangani beban impact lebih baik dibandingkan proses casting. Produk hasil penempaan tidak mengalami porositas, penyusutan rongga dan masalah tuang dingin. Lalu struktur butiran yang rapat pada tempa membuat kuat secara mekanis sehingga pada material paduan tidak perlu terlalu banyak membutuhkan komponen berkekuatan tinggi. Lalu yang keempat, struktur butiran yang rapat menawarkan ketahanan aus yang baik. Lalu yang kelima, pengoperasian dengan biaya rendah. Yang keenam, proses ini tidak membutuhkan operator keahlian khusus. Nah, selanjutnya kekurangan proses penempaan. 1. Biaya awal yang lebih tinggi untuk mesin tempa besar. Yang kedua, proses finishing sekunder diperlukan dalam penempaan panas. Yang ketiga, tidak dapat menghasilkan bentuk benda kerja yang kompleks. Yang 4, ukuran benda kerja terbatas karena mengikuti ukuran penempa. Yang kelima, logam yang getas dan rapuh tidak bisa dilakukan penempaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman di kelompok 5. Perlakuan permukaan. Proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat pada
seluruh bagian logam dikenal dengan nama proses perlakuan panas atau laku panas dan heat treatment. Sedangkan proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat atau karakteristik logam pada permukaannya, bagian permukaan logam, disebut proses perlakuan permukaan atau laku permukaan, surface treatment. Jenis-jenis perlakuan permukaan yang umum dikenal pada proses produksi adalah proses-proses untuk memperkeras permukaan logam, proses perlakuan termokimia, thermochemical treatment, karburasi media padat, cair atau gas, nitridasi media cair atau gas, karbonitridasi nitrob, proses pengerasan permukaan, surface hardening, pengerasan nyala, flame hardening, pengerasan industri, induction hardening, metal spraying, pelapisan logam, metal plating, proses fusion proses, proses untuk meningkatkan ketahanan korosi, pengendapan listrik, electrodeposition, lapis celup, hot dip coating, lapis diffusion coating, lapis non-metallic coating, lapis konveksi dan oksida, convection and oxide coating. Proses-proses untuk meningkatkan unjuk rupa, polishing, abrasive bed grinding, barrel tumbling, honing, lapping, super finishing, electroplating, metal spraying, lapisan inorganik, parkerizing, anodizing, ceradizing. 1. Karburasi. Proses karburasi biasanya digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja karbon rendah dengan jalan memanaskan baja di atas suhu A1 lebih dari 723 derajat Celcius dalam suasana lingkungan karbon gas CO sehingga terjadi reaksi Fe plus 2CO Fe plus CO2, di mana Fe merupakan karbon yang terlarut dalam austeni di permukaan baja, dan meningkatnya kadar karbon disebabkan oleh pemanasan yang mengakibatkan terjadinya difusi karbon sampai kedalaman tertentu sesuai dengan keinginan dan selanjutnya didinginkan dengan cepat ke dalam air. Hal ini mengakibatkan struktur di permukaan baja akan terbentuk perlit dan cemented halus. Pada daerah interzone terdiri dari perlit, sedangkan pada bagian inti berstruktur perlit dan Nitridasi digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja paduan dengan cara memanaskan baja paduan pada temperatur 500 derajat sampai dengan 590 derajat Celcius di dalam kontainer yang lingkungannya. Nitridasi membuat amoniak akan terurai menjadi gas nitrogen dan H2. Nitrogen bebas akan bereaksi atau berdifusi dengan paduan baja atau dengan ferit, membentuk nitrida di permukaan baja. Kedalaman lapisan nitrida mencapai 0,7 mm pada temperatur 510 derajat Celcius dengan lama pemanasan 80 jam. Permukaan produk akan menjadi tahan aus karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiadi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Mas Novian tentang karbonitridasi. Proses karbonitridasi biasanya digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja karbon rendah dengan jalan memanaskannya dalam lingkungan gas karbon nitrogen dengan suhu yang lebih rendah dari temperatur karburasi, yaitu sekitar 750 sampai dengan 890 derajat Celcius dengan kedalaman lapisan sekitar 0,7 mm.
Lanjut ke induction hardening. Berbeda dengan 3 proses sebelumnya, pengerasan induksi tidak mengalami perubahan komposisi kimia di permukaannya. Zona yang dikeraskan permukaannya dipanaskan hingga temperatur austenisasi, lalu didinginkan dengan cepat sehingga membentuk struktur martesit. Baja yang dikeraskan harus mempunyai sifat mampu keras (hardenability) yang baik seperti baja dengan kandungan karbon sekitar 0,3 sampai 0,6%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Aulia Sohada. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flame hardening. Proses flame hardening sama dengan proses pengerasan induksi, tetapi sumber panasnya berasal dari nyala api atau torch pembakaran dari gas asetilin dan propen oksigen atau gas alam seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Setelah dipanaskan, lalu baja tersebut didinginkan atau disebut proses quenching. Contohnya bisa menggunakan air, oli, dan lain-lain. Sebagai catatan, proses ini hanya untuk baja yang mempunyai muatan karbon di atas 0,3%. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.